Pagi, Guntur Syauli di mana saja Anda berada. Dan balik lagi bersama dengan Ningrum kali ini dalam Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua pendengar di mana saja berada. Nah, Nirwan akan temani Guntur Syauli pagi hari ini sampai jam setengah 11 nanti atau dari pukul 9 sampai 10.30, artinya 1,5 jam kebersamaan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar gitu ya. Jadi yang mungkin mau tanya silakan kirimkan melalui WhatsApp di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Nah, ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ningrum. Pagi hari ini ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Goodness Shally. Tapi pertanyaannya yang maksudnya tuh benar-benar pertanyaan ya, bukan ada beberapa WhatsApp yang masuk tapi pertanyaannya tuh kayak yang aduh ini gimana ya? Jadi ditunggu ya, monggo silakan kita berinteraktif di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu nih. Pagi Bu. Pagi Ningrum, Iya, Ibu. Shalom. Halo. Ibu di Ningrum, ya, ya, Ibu di Semarang. iya. Kenapa? Ibu di Semarang. Oh, di Semarang Ningrum. Wis. Masih di Semarang. Belum berangkat keluar kota atau memang nggak ada kota pertanyaannya Ningrul? Baru pulang disuruh berangkat lagi. Pulang Oh, tujuannya untuk good news. Berangkat yeay. lagi gimana kamu? Pulangnya tuh demi demi siaran loh. Iya. Jadi yang ngatur ngatur jadwalnya Ibu itu sudah paham. Rabu harus siaran gitu. Mau bagaimanapun Rabu harus siaran. Terima kasih buat semuanya. Ya Ningrum. Mau di bandara, mau di mana, pokoknya Rabu harus siaran gitu ya. Intinya seperti itu. Nanti Yes, setelah siaran ya, urusannya nanti gitu. Oke, betul. ini ada pertanyaan masuk. Aduh ya ampun, ini ada yang tanya sesuatu hal yang lain. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Puji Tuhan. Kita jawab terlebih dahulu, gitu ya. Selamat pagi. Saya mau tanya, Ya, kata Tuhan, Dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Nah, pembuktian dari Tuhan tidak mempermalukan anak-anaknya itu yang seperti apa sih, Bu? Soalnya saya seringkali masih dicap jelek, bahkan sampai anak-anak saya. Terima kasih. ya makanya kan di situ bilang Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang anak-anaknya atau orang benar. Coba dilihat Roma Roma 10 coba. Roma 10 ayat 11 itu apa? Roma 10. Roma 10. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Iya, yang percaya lo ya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus gak dipermalukan. Apakah orang Kristen semua orang yang percaya? Mm-mm. Belum tentu kan? Ya. Percaya itu gini, percaya itu harus disertai dengan ketaatan. Banyak orang bilang gini, aku percaya pakai mulut, tapi hatinya enggak. Ya, sehingga orang itu tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Oh. Ya, ya, Itu ya. orang percaya loh, bukan Mm-mm. anak-anak Tuhan loh. Ya, banyak orang mengaku diri dia anak Tuhan, tapi Mm-mm. adakah Tuhan mengakui dia sebagai anaknya? Ketika Yesus telah dibaptis, Yesus ada suara dari surga. Buka aja deh Matius 3. Iya. Matius 3. Ya. Matius 3
Matius 3 ayat Ayat yang 17. ke-17. 16. Setelah Yesus keluar dari air, Ya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, terdengarlah suara dari surga. Terus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. nah, ini ada pernyataan deklarasi dari surga yang menyatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, banyak kita ini orang Kristen ngaku-ngaku nih loh, aku ini loh orang yang dikasihi Tuhan. Sebentar, kita boleh mengakui kita ini sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Masalahnya, adakah pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa kita ini yang dikenan Tuhan? Banyak orang berkata, aku ini anak Tuhan. Tapi adakah surga menyatakan bahwa kita ini anak Tuhan apa bukan? Kalau kita ini anak Tuhan, ada bukti percaya. Kita teriak. Percayanya dalam kebenaran. Sebentar. Yohanes 3, sorry. Yohanes 3 ayat yang ke-36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Ya, Allah tetap ada di atasnya. perhatikan, ulang sekali lagi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh anak hidup itu yang siapa? kekal. Anak itu siapa? Yesus. Yesus kan? Ya, Dibilang apa? Barang siapa percaya kepada Yesus, kepada anak, ia dia beroleh hidup berarti yang kekal. orang yang percaya Yesus itu mendapatkan hidup kekal. Amen. Ya. Betul kan? Ya. Terus disambung dengan kata apa? Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. lihat. Disambung dengan kata tetapi. Tetapi itu bisa membatalkan kalimat di atasnya atau sebelumnya. Orang percaya kepada Yesus kalau dia tidak hidup dalam ketaatan, jangan bilang deh dapat beroleh hidup kekal, ngeliat aja enggak loh Ningrum. Nah, Tuhan nggak akan mempermalukan orang yang percaya. Percaya dan taat. Karena iman itu terdiri dari dua sisi. Seperti satu lembar mata uang punya dua sisi. Depan dan belakang. Depannya ada gambarnya, belakangnya ada gambarnya. Kalau depannya ada gambarnya, belakangnya polos, itu uang palsu. Nggak bisa kita pakai tuker. Shampoo, telur, nggak bisa. Demikian iman. Iman itu punya dua sisi, percaya dan taat. Kalau orang percaya Yesus tapi disuruh ngampuni nggak mau, jangan bilang imannya itu laku untuk nukar janji Tuhan, enggak. Jadi kalau bilang percaya Yesus ya nurut sama Yesus. Apapun yang Yesus katakan, itu lakukan. Ya. Nah itu orang percaya. Orang percaya yang pasti dia akan ngelihat janji Tuhan dan Tuhan gak akan permalukan. Saya dulu juga pernah ngalami ketika pulang dari gereja, disorain tuhnya, haleluyanya pulang, semua tertawa. Ketika saya jadi pelaku firman, saya diejek, diolok. Tapi hari ini semuanya ngecek saya jadi percaya Yesus.
Ya. Ya. Oke, mungkin jelas ya, cukup jelas ya. Jelas sekali, Bu. Ya, tadi yang kirimkan pertanyaan percaya dan taat. Ya, percaya dan taat. Kalau mungkin hari ini diejek, hari ini dipermalukan gitu ya, misalnya secara manusia itu dipermalukan gitu ya. Jangan Ampun, marah. yes. Firman Tuhan katakan ampuni gitu ya, orang yang Ya. salah, ya udah ampuni. Gitu kan? Padahal mungkin artinya kayak yang aduh gitu ya, tapi ampuni. Ketika diejek, jangan marah, Ya, jangan cembetut, senyum aja, jangan ya, ngomel-ngomel, jangan maki-maki, tenang aja, ucap syukur. ya, betul. Nah, kalau sudah gitu kan, taat, ampuni aja gitu kan. Doakan, berdoa buat mereka. Nggak usah tadi ngomel-ngomel, nggak usah menggerutu, nggak usah menjadi kecewa sama Tuhan atau tadi nanya, Tuhan, mana janjimu gitu. Kita tuh siapa nagih-nagih janjinya Tuhan tuh? Iya, Tapi seringkali kan banyak orang yang seperti itu ya, Bu. Nagih-nagih gitu janjinya Tuhan. Padahal nah kita bisa itu hidup kan aja. lagi janji tapi dianya nggak jadi pelaku nih loh. Yes, betul. Saya nih loh baru berapa hari ini loh, saya tuh terkagum-kagum terus sama Tuhan. Mm-mm, Orang mm-mm, yang dulu nggak pernah mau manggil namaku nih Rum, mm-mm, ketemu saya aja buang muka, mm, nggak mau dia nyebut namaku. Tapi mm. sekarang nih Rum, kalau saya datang itu dia maunya nemeni saya, maunya nganterin saya, dia bisa kangen-kangen sama saya. Kalau saya datang ke kotanya dia bisa kasih aku handphone 3 ke anak-anakku kemana. Supaya Wih, nanti kalau kontak-kontakan sama dia itu kita eh, nggak kehilangan jejak. Dia maunya beliin saya apa. Luar biasa nih Rum. ya, Itu loh nggak dipermalukan Tuhan. Itu ya, seperti itu. Orang yang dulu membenci kita, nggak suka sama kita, sekarang sayangnya sama kita luar biasa. ya, Nangkep ya? Oke. nangkep, nangkep. Atau misalnya memang kita merasa waktu sekarang itu masih masih tadi gitu ya, masih kok diejek-ejek terus, kok begini begitu. Sebentar lagi selesai. Ya. Sebentar lagi lewat. Jangan terus kemudian merasa putus asa gitu kan. Karena kan seringkali orang yang seperti ini gitu ya, Bu, merasanya kok nggak selesai-selesai ya. Kok nggak lewat-lewat ya. Musim musim ini. Selama selama kita tidak menjadi pelaku firman, masalah yang sama akan datang terus sampai kita lulus. Ya, ya, Ya sekolah itu loh, pelajaran itu kalau nggak bisa-bisa kan diulang terus sama gurunya di situ. betul, betul. Selama kita masih belum eh, bisa melewati itu, masih akan diulang terus-menerus gitu ya. Jadi semangat ya kalau yang mengalami ini hari-hari ini gitu ya. Lakukan taat, percaya dan taat. Dua sisi yang harus ada gitu. Oke, lanjut. Semoga jelas. Kalau belum jelas boleh tanya lagi, boleh dong. Kirimkan melalui WhatsApp ya di 081225225949. Lanjut. Selamat pagi, Bu. Di kitab Lagi, Ayub pasal yang pertama disebutkan bahwa ada pagar di sekeliling Ayub. ya Bagaimana dengan kita orang yang percaya Tuhan Yesus? Apakah kita juga sama seperti Ayub? sama. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Kalau kita baca Mazmur 139, Tuhan kan bilang, aku mengurung engkau dari depan dan belakang. Dan tanganku ada di atas kehidupanmu. Itu jelas pemagaran Tuhan, perlindungan Tuhan. Hmm. Ya, Ya. itu seperti yang dikatakan di Ayub 1. Sekarang kalau kita ngelihat Yohanes 14, itu juga bilang gini, itu kita ada di dalam perlindungan dari berapa lapis kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Nggak ada yang bisa nyentuh kita kalau nggak diizinkan Tuhan. Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20.
Pada waktu itulah Yohanes 14, Bu. Ya. 14:20. Pada waktu itulah Pada kamu akan itulah. tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, Aku di dalam Bapakku dan dan kamu di dalam aku di dalam, di dalam kamu. ya. Terus Barang siapa memegang perintahku dan sebentar. melakukannya, Enggak, itu aja. Di situ. Coba deh nih. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam aku, Bapakku Yesus, di dalam Bapa dan dan kamu di dan dalam aku. kamu kita di Ya, dalam Yesus dan ya, aku di aku di dalam dalam kamu. kamu. Yesus di dalam aku. Nah, iya. Coba siapa yang bisa sentuh kita? Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Mm-mm. Siapa yang mau nyentuh kita? Kalau mau nyentuh kita tuh mesti melewati 2 lapis loh, Bapak dan Yesus loh. Ya, Ya, jadi itu apa yang dikatakan Ayub itu, ya betul, kita juga ada dalam perlindungannya. hmm. Ada di dalam pagar perlindungannya Tuhan. Iya, Jadi, iya. yang bisa nyentuh kita itu diizinkan gitu. Yes. Ayub itu kan Ketika jelas. Tuhan, Mm-mm. yes. Tuhan mencabut pagar itu, ya kan? Nah, iya, betul, betul. Di Jadi Ayub itu, makanya pengertiannya tidak mm, ada pencobaan yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau ya, diizinkan Tuhan, semuanya dengan satu maksud, merendahkan hati kita, dan Tuhan cuma kepengen ngetahui isi hati kita. Ketika Tuhan ngeliat kita rendah hati, kita ini firman ada di hati kita, akhirnya hanya mendatangkan kebaikan buat kita. ya, Wes benar, pasti. ya, benar. Ya, jadi intinya ada seperti itu. Ya. Kalau sampai terjadi sesuatu gitu ya, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan izinkan itu Tuhan juga ngeliat, nggak yang lepas begitu aja gitu ya. Kalau dari kisahnya Ayub itu benar-benar yang jelas banget, Tuhan benar-benar ngeliat gitu ya, sampai sejauh mana dan itu keren banget sih. Ngebayanginnya buat kita tuh, wih, dahsyat ya. Oke, dahsyat sekali. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Eli, saya mohon penjelasannya. Di dalam 1 Korintus 9, bentar saya buka dulu ya Bu. 1 Korintus 9 ayat 15. 1 Korintus 9 ayat 15. Oke, ada titik-titik. Itu apa maksudnya? Ada titik-titik. Jadi 1 Korintus 9 ayat 15 itu judul perikopnya hak dan kewajiban rasul. Di situ dikatakan, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, ini di situ memang ada titik-titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Bentar, belum cari padanannya ya. Hmm, 1 Korintus 9 ayat 15. Ini tuh ada penjelasannya. Bentar. Ah,
ini sebetulnya ada beberapa penjelasan kalau kita coba cari itu ya di ininya. Kalau di KJV itu jadi aku coba pakai lebih suka mati daripada sebentar, artinya kata ini yang ini dari KJV itu King James Version. Jadi kalau kita seperti ini memang seringkali kita bisa membandingkan ya. Bentar, bentar. Halo Ningrum, Ya Bu, itu jawabannya justru pas ada di situ aja di judul di perikop bawahnya itu itu. ya. Ya, itu. Dan itu tadi kan bilang, aku tidak suka menggunakan hak-hakku itu loh. Ya kan? Ya, jadi dia Nggak lebih suka. mati daripada menggunakan Nah, haknya itu. iya. Maksudnya, ya dia Ya. lebih baik mati daripada dia menggunakan, maksudnya daripada dia nggak jadi teladan gitu loh. Kan banyak orang selama ini kalau ini kan cumanya maunya nuntut. Oh ini kan Ya, hakku, ini ya. kan hakku. Padahal sebetulnya Tuhan Yesus itu ngajari kita melepaskan hak kita. Mm-mm. Ya, betul. Betul, ini sama persis seperti yang kalau versi King James Version-nya itu di bahasa Indonesia kan ya, tetapi aku tidak mempergunakan satu pun dari perkara-perkara itu dan aku tidak menuliskan semuanya itu supaya orang berbuat demikian kepadaku. Sebab lebih baik bagiku mati daripada kemegahanku ini dibuat orang. Gitu. Nah, itu loh. Itu Ya, jelas kok di situ. ya. Ya, Jadi daripada hak-haknya itu dimanfaatkan gitu ya, dipakai buat yes, sesuatu, dia lebih baik betul. mati gitu. Rasul Paulus tuh nulisnya seperti itu, maksudnya seperti itu. Ya, Oke, semoga jelas ya Ibu ya. dari jawaban ini. Kenapa ada titik-titik di situ sebetulnya menerangkan yang ada di depannya. Gitu. Oke, selamat pagi Bu. Saya mau tanya, bagaimana jika Lagi, kita dicap orang jahat, dikatain orang jahat. Padahal saya tidak pernah melakukan apa yang dikatakan orang. Bagaimana nggak saya harus apa-apa. bersikap? Nggak apa-apa. Ucap syukur, tenang, senyum saja. Ya, saya dulu pernah dikatakan jahat sama keluarga suami saya. Karena menurut mereka, saya memisahkan suami saya dari kakaknya. Hmm. Mereka nggak tahu. Hmm. Pada tujuan saya begini, saya nggak cocok dengan kerjaan kakaknya, karena itu kerjaan kakaknya bertentangan dengan iman kami. Tuhan Yesus ngajari kita hidup benar, kerja benar. Tapi kakak waktu itu masih kerja tipu sana, tipu sini misalnya. Masih pakai trik-trik yang nggak benar. Nah setelah kita ngerti kebenaran kan kita harus cabut. Ya. Kita nggak bisa kerja lagi sama kakak yang model begitu kan. Nah Hmm. mereka itu nganggap saya jahat. Tapi saya diem aja, saya tenang aja. Nggak apa-apa. Tapi saya tetap berbuat baik sama mereka. Sampai satu kali ketika kakak ini bermasalah, sampai habis-habisan, nggak punya apa-apa, di situ kami berperan. Kami tolong. Kita tolong. Dia nggak bisa kontrak rumah, kita kontrakin rumah. Dia nggak bisa makan, kita kasih bantuan tiap bulan. Di Hmm. situ baru mereka berkata, oh ternyata Elis itu baik ya dipakai Tuhan bla 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 bla. Di akhirnya baru mereka mengakui, ya Hmm. kan? Yang penting Tuhan itu gini, tujuan motivasi hati kita itu dilihat Tuhan. Hmm. Kalau memang kita punya niat jahat, nah itu kita harus bertobat. Tapi kalau ketulusan hati kita dan kita dianggap jahat karena kebenaran itu ya sudah, biarkan aja. Waktu nanti akan membuktikan kita ini jahat apa enggak. Hmm. Satu itu. Yang kedua, saya bilang gini sama anak-anak saya, Mami tidak akan pernah takut kamu katakan jahat. Enggak apa-apa. Mami didik kamu dengan cara begini, kalau kamu mau
nganggap mami jahat, nggak apa-apa, terserah. Satu kali nanti kamu akan tahu bahwa mami ini jahat apa enggak. No, kita ini sebagai orang tua kadang-kadang didik anak ya, kita dianggap anak kita jahat loh. Mami jahat, masa begini nggak boleh, begini nggak boleh, gini nih. Nah misalnya gitu. Saya dulu nganggap mami saya jahat. Misalnya saya melakukan sesuatu yang nggak beres. Wih, mami saya akan seret saya sampai di tempat barang itu ketinggalan. Mami saya cuma bilang gini, itu apa? Nah, cuman gitu. Tadinya sambil diseret mami saya teriak-teriak. Mami, mami, salahku apa? Mami jahat, salahku apa? Begitu sampai di tempat barang itu ada, mami saya cuman gini, itu apa? Ketika saya teriak-teriak, mami saya nggak jawab, diem. Tapi setelah saya ngelihat ada barang yang tertinggal dan itu memang tidak selayaknya di situ, saya baru tahu Ningrum, ternyata saya salah gitu lah. Dan pelajaran itu sampai hari ini mendidik saya hidup tidak ceroboh. Karena didikan orang tua saya loh, yang di awal saya bilang jahat loh. Anak sehat-sehat, ketawa-ketawa, dibawa ke dokter untuk imunisasi. Sakit teriak-teriak, mami jahat ya. Ya nggak perlu takut lah, nggak perlu takut dibilang orang jahat. Yang penting kita tahu hati kita nggak jahat, ya. Ya, Tuhan berkati. Orang mau berkata apa kalau kita tahu bahwa kita nggak jahat dan kita melakukan, udahlah biarin aja. Perlu nggak Bu melakukan pembelaan kalau hal-hal ini terjadi? Enggak. Tuhan bilang enggak. Melepaskan hak. Yesus itu loh dibilang, kamu tuh apa? Tapi dia melepaskan haknya untuk tidak bela diri. Ngajari loh. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dia sebagai suatu hak yang harus dipertahankan. Enggak. Enggak. Ya. Enggak perlu konfirmasi, enggak perlu klarifikasi. Loh, kadang-kadang kita mau mengklarifikasi aja nggak bisa kok. Orangnya nggak terima kok, nggak mau terima kok. Ngapain ya? Udahlah, diemin aja. Nanti ada waktunya kok. Nanti ada waktunya kita mengklarifikasi kembali. Yes, betul. Pembelaannya Tuhan itu ada waktunya, pembelaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita gitu ya. Dan ya udah biarin aja lah. Mau dia mikir apa, mau dia apa gitu ya. Yang penting ya hati kita tuh benar di hadapan Tuhan. Satu, kedua nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, nggak ada kepahitan. Nah tuh, itu yang penting juga gitu kan. Jangan sampai terus kemudian hati kita terganggu. Kita dikatain jahat, kita sakit hati gitu ya Bu ya. Itu yang nggak boleh. Cabut segala sakit hatinya, minta apa ya, mengampuni lah gitu ya, mengampuni orang yang udah ngatain kita. Ya udah, itu kita lakukan bagian kita, dengan kata lain seperti itu. Kan firman Tuhan juga katakan jaga hatimu, artinya yang jaga ya kita mau dikatain orang seperti apa ya, kewajiban kita bukan untuk mengklarifikasi, bukan untuk melakukan pembelaan. Kewajiban kita cuma satu, jaga hati. Diam, jaga hati. Daripada kita Ningrum, ada banyak orang itu nggak berani diam, kepengennya menjelaskan, sebetulnya itu bukti kesombongan. nggak terima ya. Ningrum. Iya Bu, Ningrum dengerin Ibu, suaranya Ibu ada. Iya. Kayak kalau kita suaramu putus-putus, hilang-hilang. Masa? Ini udah belum? Di sini baik ya suaranya Ibu. Ya udah sekarang. Ya sekarang udah terus.
Bu, ketika kita misalnya tadi ya Ya udah ngalami, Ningrum, lanjut. iya Bu, ketika kita Ya udah. ngalami sesuatu gitu, terus kita apa ya, ada keinginan buat kita membela diri, terus kita mengklarifikasi, kita menjelaskan, itu apakah bukti egonya kita nggak mau ditekan? Betul. Kesombongan kita. Hmm, ya. Jadi ketika kita menjelaskan itu, Melepaskan hak mm-mm. hak kita. Iya, hak kita berkata, hak kita ini diem kita udah. Itu Hmm. nggak gampang loh Ningrum. Oh nggak gampang banget, nggak susah. Nah, karena pada dasarnya manusia itu satu ingin didengar, dua ingin diakui keberadaannya. Jadi ketika dia dia mengalami seperti yang tadi gitu ya, direndahkankah, disalah mengertikah, atau apa, Iya ya betul. egonya kita terus langsung naik dan kita pengen untuk kita menjelaskan dengan basicnya mengklarifikasi lah gitu ya, atau apalah gitu. Dan itu yang terjadi sih di luar sana sebetulnya. Tapi kalau kita ngikut ininya Tuhan ya maunya adalah kita diam, diam. Oke. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi. Mau nanya apa bedanya sebutan anak-anak Allah di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 dengan anak-anak Allah di Perjanjian Baru antara lain di Roma 8. Iya, itu tuh perdebatan dari zaman ke zaman. Ya anak-anak Allah itu bahwa kita ini Heeh. ya, tapi yang dibilang anak manusia itu dulu dibilang itu eh, kayak keturunan-keturunan yang zaman dulu gitu loh. Purba. Itu dulu ada dua tafsiran anak Allah itu bisa dianggap sebagai malaikat, Mm-mm. tapi anak manusia itu bisa dikatakan keturunan manusia gini. Mm-mm. Adam Hawa itu. Zaman dulu, ya zaman dulu ada cerita-cerita malaikat yang kawin sama manusia dan sebagainya itu loh. Tapi sampai Hmm. hari ini tuh belum ada yang bisa menjelaskan. Ya pengertiannya ya anak manusia berarti itu adalah keturunan Allah itu yang di seperti yang dikatakan Adam dan Hawa bisa situ anak manusia itu bisa dibilang zaman dulu sebelum Adam, di luar Adam Firdaus itu ada kehidupan gitu. Hmm. Ya. Nah, terus kalau yang di Roma 8 itu salah satunya di ayat 15. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah itu setelah kita terima Yesus. Setelah kita terima Yesus, Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini yang bersaksi bahwa kita ini anak Allah gitu loh. Ya. Setelah maka kalau diurutkan setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 Ningrum. Diberi hak dulu, dikasih kuasa dulu. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kalau kita percaya dalam nama Yesus, itu anak Allah, kita dikasih kuasa. Kita dikasih kuasa jadi anak Allah. Ya toh, kita baptis.
Setelah dibaptis kita termeterai. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, roh itu yang akan membantu roh kita bersaksi. Ayat 15 tadi ya, Roma 8:15 itu tadi. Coba sekali lagi nih, Rum. Roh itu Roma 8 ayat 15 tadi. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu Nah, kita berseru ya Aba ya Bapa. betul. Jadi kita nggak jadi lagi nggak ada di bawah perbudakan lagi. Kita oleh roh itu kita dimerdekakan dan kita bisa manggil Allah itu sebagai Bapa. Satu. Yang kedua, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang akan menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Selain kita bisa manggil Allah itu sebagai Bapa, terus roh itu juga akan menolong kita berdoa dalam kelemahan kita. Ayat 26, Roma 8 ayat 26-nya. Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah itu dia. Setelah kita dikasih kuasa jadi anak Allah, terima nama Yesus itu, kita dikasih kuasa jadi anak Allah, kita menyerahkan diri dalam baptisan. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkuasa ada dalam diri kita, mendampingi kita. Dia yang membuat kita menjadi anak Allah dan kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Lalu Roh Kudus itu juga yang ada dalam diri kita akan menolong kita berdoa. Ketika kita nggak bisa berdoa, Dia yang akan menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Itu loh maksudnya dengan anak-anak Allah. Oke. Tadi yang tanya semoga sudah terjawab pertanyaannya ya, apa yang dimaksudkan. Kalau yang di dalam kejadian itu memang tafsirannya ada banyak, terus pendapatnya ada banyak, jadi perdebatan yang panjang, iya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah Dan ikut dari tahun ke tahun. dari tahun ke tahun, dari zaman dahulu sampai sekarang gitu ya. Penafsiran kitab Perjanjian Lama itu banyak yang karena berbeda-beda gitu ya, dari siapa menafsirkan seperti apa. Oke. Yang mau nanya boleh, masih dong, masih panjang waktu kita sampai 10:30 kok hari ini tuh. Jadi yang mau tanya silakan. Lanjut ya. Selamat siang Bu, masih dari Ayub mau tanya. Ayub itu disebut sebagai orang saleh. Apakah kita juga bisa disebut sebagai orang saleh? Apa sih yang dimaksud dengan orang saleh? Terima kasih. Orang saleh itu orang yang melakukan perintah itu sudah jadi gaya hidup. Bukan sekedar di mulut, tapi sudah dipraktekkan. Itu orang saleh. Dan kita bisa nggak jadi orang saleh? Harus. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat mulai dari 5. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya toh? Itu tahapan orang yang beriman nggak cukup. Iman tuh harus ditambahi dengan kebajikan. Kebajikan tuh harus ditambahi dengan pengetahuan.
Orang berbuat baik itu harus punya pengetahuan. Orang punya pengetahuan itu harus ditambahi dengan penguasaan diri supaya nggak sombong. Orang yang punya penguasaan diri itu harus dilatih, ditambah ketekunan, berarti dilatih dengan tekun sampai penguasaan diri, kebajikan, pengetahuan itu menjadi satu kesalehan. Setelah tekun, ketekunan itu harus ditambahi dengan kesalehan. Supaya itu semua iman, keperbuatan, pengetahuan, penguasaan diri itu, ketekunan itu menjadi satu kesalehan. Perintah agama bukan lagi di bibir, tapi sudah dipraktekkan menjadi gaya hidup. Nah, kesalehan aja masih ditambahi lagi dengan hidup mengasihi saudara, dan hidup mengasihi saudara harus ditambahi mengasihi semua orang. Ada satu ayat aku lupa, Ningrum. Gini kata-katanya, supaya mereka mengerti betapa salehnya kamu hidup. Itu lewat kesalehan. Cuman aku kok blank ya. Ayatnya di mana? Aku ingat kata-katanya. Cuman tiba-tiba ayatnya lupa. Supaya mereka melihat betapa salehnya engkau hidup. Itu berarti orang ini melakukan. Bentar. Betapa salehnya engkau hidup. Supaya mereka mengetahui betapa salehnya engkau hidup. Iman itu menjadi satu perbuatan. Nanti. Coba sambil jalan ya. Aku tak ingat-ingat kata-katanya, ingat cuman ayatnya ini. Dua Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ya udah. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini tentang hari Tuhan. Ya. Jadi memang kita harus menjadi orang saleh. Ya. Bisa nggak ya? Pasti bisa. Kalau itu sudah ditunjukkan kepada kita ya berarti kita sebetulnya bisa. Iya, udah pasti bisa. Itu gitu. Kuncinya yang tadi yang di 2 Petrus 1 tadi itu, gitu ya belajarnya Harus di situ. ditambahkan terus, makanya dilatih. Ya. Harus ditambahkan juga. Oke. Ini di 2 Tesalonika 1 Tesalonika itu juga ada sebentar. Terima kasih ya yang sudah kasih info. Iya, itu bantuan itu. Yes. Nih di 1 Tesalonika 2 ayat 10. 1 Tesalonika 2 ayat 10 itu kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami. Berlaku di antara kamu yang percaya. Gitu. Kalimat yang sama sih sebetulnya tentang ini, kesalehan. Iya. Caranya mendapatkan kesalehan. Ya tadi di 2 Petrus 1 itu ditambahkan terus gitu ya. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pada kebajikan pengetahuan, lanjut terus. Makanya percaya kepada Yesus tuh nggak cukup, harus baca firman. Ya. Karena firman itu akan membuat kita itu bisa berbuat baik, kebajikan. Tapi kebajikan yang bukan seperti orang dunia loh ya. Nah, kebajikannya seperti apa itu harus tambahi dengan pengetahuan, baca firman itu supaya kita dapat pengetahuan. Oh, kita berbuat baik ini untuk apa? Oh, kita ini berbuat baik itu untuk yang seperti apa yang Tuhan mau. Nah, baca firman itu selain kita nanti akan dapat pengetahuan lagi, nggak cukup. Ya. Tapi
kita akan diajari dengan ditambahi dengan baca Alkitab supaya kita punya penguasaan diri. Yes. Penguasaan. Bertumbuhnya lewat pembacaan Alkitab. Ya. Bu, penguasaan diri ini berbicara tentang apa sih, Bu? Apakah kalau tadi kita ngomongin tentang yang misalnya kita dijelek-jelekin, terus kita nggak membela diri, kita nggak apa sih, nggak mengklarifikasi atau ya udah gitu ya, kita melepaskan hak itu juga tentang penguasaan diri, Bu. Ya, ya cuman penguasaan diri di dalam hal pengetahuan, cari informasi begitu. Ada orang yang kepingin punya pengetahuan hebat. Dia cari ke sana ke sini, malah akibatnya dia itu sesat. Kayak zaman dulu misalnya ada doa kelepasan yang pakai channel, pakai media, pakai channel gitu ya. Terus sehingga ada orang kalau doain kelepasan itu pendetanya loncat-loncat kayak kadal. Bisa ngeraung-ngeraung kayak harimau. Bisa meraung-raung, bisa ngecek-ngecek ke seperti kera, monyet. Nah itu kan butuh penguasaan diri. Oh, iya, iya. Kalau kita punya pengetahuan beneran, nggak cari sana sini, hanya berdasarkan ke pengetahuan Alkitab yang diwahyukan oleh Roh Kudus, kita akan tahu mana ada sih Yesus itu pernah doain kelepasan orang pakai media atau pakai channel, nggak ada. Yesus kalau ngusir setan langsung setan diam, keluar kamu, setannya keluar. Gelepar-gelepar keluar, teriak-teriak keluar. Tapi nggak lewat Yesus yang jadi kerasukan dulu, nggak loh. Ya. Karena Yesus berdoa dengan otoritas surga. Ya. Kalau sampai hamba Tuhan yang mendoakan, roh orang yang didoakan itu bisa lewat hamba Tuhan itu, berarti rohnya sama dong. Padahal gelap dan terang kan nggak bisa bersatu. Ya kan? Kalau dalam diri kita ada terang, gimana roh setan yang ada dari orang yang kita doain bisa pindah? Ke kita nggak bisa. Nah ini kan butuh pengetahuan Alkitab. Dan ini butuh penguasaan diri yang benar. Kita harus menguasai diri. Biarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita ngikutin nggak bisa punya penguasaan diri kita ngikutin nafsu kita, bisa malah salah kaprah kita. Karena justru kita akan keluar dari anugerah masuk kepada kedagingan. Itu nih Rom. Lanjut. Penguasaan diri, aduh. Ngomong tentang penguasaan diri itu sederhana gitu ya, ngomongin penguasaan diri gitu. Tapi dalam prakteknya ini kan sesuatu hal yang ini masuk ke sangkal diri pikul salib lagi gak sih, Bu? Oh iya dong, pasti. Ya kan? Itu aja ya, kita kadang-kadang mau ngomong di tengah-tengah itu, tapi Tuhan nggak izinkan ngomong aja, kita harus punya penguasaan diri. Nggak diem, ya udah diem. Padahal kita suruh diem itu ya nggak gampang loh. Ya kan mesti nyangkal diri pikul salib. Yes, bener. Kita tahu sesuatu, tapi kita nggak boleh ngomong. Itu Kita rasanya pengennya bibirnya negur. gatel. Iya. Ya. Itu loh yang dimaksud. Aduh, ya ampun. Ternyata ya kalau kita kupas pelan-pelan, menjadi orang Kristen tuh nggak sesederhana yang dibayangkan dan dipikirkan. Iya. Nggak usah dibayangkan, nggak usah dipikirin, dijalanin. Ya. Jalaninya pikirannya cuma satu yang harus dilawan tuh kedagingan kita, diri kita. Ya kan? Ya betul.
Kadang kita masih salah-salahin, oh ini nih setan gitu. Padahal kadang-kadang dagingnya kita sendiri aja buat kita lawan agak susah, Betul. ya kan? Bukan orang lain gitu yang menyebabkan, tapi justru kedagingannya kita nih loh yang harus kita tekan. Awan tangan sangkal diri baik sekali. Gimana biar bukan kedagingannya kita yang maju, justru roh Tuhan yang maju gitu. Kita udah belajar ini beberapa waktu yang lalu kan. Ketika kita menghadapi sesuatu hal gitu ya, bukan kedagingan kita yang maju, tapi roh Tuhan yang maju, roh kudus yang memimpin gitu. Nah, kita mau nggak? Kita bukan jadi ininya, tapi kita ngikut ngekor dari apa yang di roh kudus pimpin itu. Am, bisa dibilang kayak tarik nafas panjang gitu ya. Bisa, bisa. Kok bisa? Ya bisa lah. Kan Tuhan bersama dengan kita. Masa nggak bisa? Oke. Yap, yang mau tanya lagi silakan 081225225949 atau 0815757809. Boleh banget. Boleh banget. Tapi basicnya ya dasarnya gitu kan. Kita ngomongin tadi menambahkan kepada iman kita kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu balik lagi sebetulnya kepada firman Tuhan. Ketika kita sedang membaca firman, memasukkan itu ke dalam pikiran kita tuh kayak ngeloading gitu ya, ngeload gitu loh, masuk-masukin gitu kan. Nah, percaya nggak dengan itu? Direnungkan lagi, diulang lagi, dibaca lagi, terus dilakukan. Nah, dari situ kita akan dikuasai gitu. Makanya dari awal dasarnya balik ke baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Kan seperti itu terus-menerus. Iya, betul. Nggak bisa ke lain-lainnya, Karena jalannya cuma firman itu, ya, firman itu kayak kompas hidup kita. ya, Supaya kita tetap tahu arah tujuan kita tuh kemana. ya. Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi serupa dan segambar dengan Yesus. Baca terus, renungkan, perkatakan dan lakukan. Orang ngomong, baca firman kan gampang gitu ya. Kemarin saya dengar siapa ya gitu ya. Baca kan, ya baca, baca gitu. Tapi ya ayo dong naik tingkatnya. Bukan sekedar membaca untuk menghabiskan, tapi baca, renungkan gitu ya. Terus perkatakan, terus dilakukan. Kalau kita lakukan ini sebetulnya nggak akan ada kata bosan ya Bu untuk baca firman. Iya, iya. Karena kita sudah tahu, oh ini loh, gitu ya. Oh ini bacaannya sampai di sini. Ini loh, Tuhan lagi ngomong lagi, dan lagi, terus aja. Yang kita kemarin nggak paham, ini hari ini dibukakan lagi hal yang baru. Hari ini diceritain lagi hal yang lain lagi, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang baru. Makanya kan dikatakan firman itu hidup, selalu baru. Amin. Yang dikatakan selalu baru rahmatnya setiap pagi itu sebetulnya hal-hal semacam ini ya Bu, kita baca terus kemudian ada dibukakan hal-hal yang baru yang daripada Tuhan melalui firman ini kan Bu. Iya, betul. Kayaknya perkataannya sudah pernah kita baca, Ya, tapi terbukanya baru hari ini pas kita punya masalah gitu kan. ya, Tiba-tiba dia bisa merema gitu. ya. Jadi ya itu tadi gitu ya. Baca dan lakukan gitu kan. Baca, renungkan lagi, perkatakan dan lakukan. Atau misalnya kita baca terus kita nggak paham pun gitu ya. Suatu ketika kita hadapi suatu masalah, itu bisa secara otomatis ayat itu keluar gitu. Kita sendiri nggak paham ini kenapa bisa terjadi seperti ini, tapi itu memang secara Roh Kudus yang kasih kasih dan mengingatkan tadi ya, mengingatkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan itu. Nah,
Pengalaman-pengalaman begini nih loh yang bikin kita selalu excited gitu ya, selalu bersemangat. Apalagi ya yang Tuhan mau kasih gitu kan. Apalagi yang Tuhan mau kasih lihat ke kita lewat pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, caranya ya mau aja dulu. Mau lakukan. Kadang-kadang Iya. kitanya kadang-kadang kitanya masih suka ngeyel atau menyangkal ngosok sih gitu ya. Atau kita baca firman terus kita kayak nggak percaya dengan apa yang dikatakan di situ. Ya udahlah. Kan sering orang baca firman tapi terus kemudian nggak mempercayai apa yang ditulis di situ. Iya, Ya Bu ya. betul. Kalau ada yang tanya, kenapa kok nggak ngalami gitu? Nah ya Yang karena sering lakuin enggak? nggak ngalami, ngelakuin enggak? Tuh kan. Oke. Kalau ngelakuin pasti Ya. ngalami. Oke, ini ada pertanyaan. Halo Ibu, tolong tanya. Boleh. Saya pernah tidur dan mimpi bisa melihat diri saya sendiri seperti terangkat gitu. Apakah itu termasuk gangguan roh jahat atau bukan? Yang pertama Apa? pertanyaannya. Dia pernah apa? Dia dia tidur, terus dia Oh, ngimpi nah. bisa ngelihat dirinya sendiri seperti terangkat. Apakah Ya, itu termasuk gangguan roh jahat atau bukan? Itu enggak. pertanyaan pertama. Ya, saya jawab dulu enggak. Oh, Itu bukan gangguan roh jahat. oke. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana mengatasi kebimbangan? Kebimbangan. Mm-mm. Mengatasi kebimbangan. Ya, Ya, kuatkan iman Anda. ya. Kuatkan iman. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sama 7 itu apa? Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ketujuh. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bentar, apa sebelumnya ya? Dia meminta dengan iman. Ya, maksudnya supaya nggak bimbang ya dikuatkan imanmu. Ya. Kepercayaanmu kepada Tuhan harus dikuatkan. Caranya gimana ya? Baca Alkitab. Baca Alkitab, terus perkatakan firman itu. Lalu renungkan. Ya kan? Ya. Maka kamu baru bisa berjalan hati-hati. Ya. Nggak bimbang, nggak ada kebimbangan, nggak ada keraguan. Ya. Orang yang bimbang Tuhan Yesus bilang orang yang kurang percaya. Mm. Di mana imanmu? Gitu kan? Jadi iman, kebimbangan bicara tentang iman. Kuatkan imanmu, kuatkan dirimu sendiri. Mm. Bimbang itu ragu-ragu bukan sih, Bu? Ya bimbang sebetulnya sama ragu-ragu ya Sama kan? 11-12. Cuman lebih lebih kemana ya nanti dilihat aja perbedaan antara bimbang dan ragu-ragu. Karena itu dikatakan kenapa kamu bimbang, kenapa kamu ragu-ragu. Iya. Bimbang dan ragu-ragu. Hmm. Ya, dalam banyak konteks bimbang dan ragu itu bisa dianggap memiliki arti yang sama. Tidak Iya. tetap hati atau kurang percaya gitu ya dalam dalam melakukan sesuatu atau meminta sesuatu. Kalau ini di konteksnya ini kan bimbang itu ketika meminta sesuatu tapi kita merasa ya gak yakin gitu loh. Nah, kalau udah begini ini
tentang iman. Di ayat yang ke-6 tadi, Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Yakin, yakin. Nah, bimbang itu biasanya disebabkan oleh faktor eksternalnya banyak. Gangguan gitu ya Bu ya. Makanya kita kan sering kali Iya. ngomong percaya itu karena iman bukan karena perasaan. Nah, bimbang itu biasanya disebabkan oleh karena perasaannya kita yang kita naikin. Kalau ke imannya kita, firmannya bilang ini A gitu ya, imannya kita harus itu A gitu kan. Tapi seringkali perasaannya yang naik muncul gitu. Oleh misalnya perkataan orang, berita, terus apa lagi ya? Sosial media kah atau apa gitu. Nah, mulai deh jadi bimbang. Ini juga dikatakan orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bisa seperti itu. Oke, jelaskah kalau belum jelas bisa bisa ditulis lagi atau misalnya bisa tanya lagi. Caranya bagaimana? Ya kuatkan iman. Caranya kuatkan iman gimana? Baca firman. Perkatakan, Perkatakan. renungkan, lakukan. Ini kalau orang yang dengerin terus gini, template banget sih jawabannya gitu ya. Dari tahun 2000 berapa kok jawabannya itu. Ya tapi masalahnya memang jawabannya cuma itu gitu. Iya. Kita mau jawab yang mana lagi? Kita mau ngelas kemana lagi gitu ya. Eh, kita mau wirawiri kemana lagi kalau nggak balik-baliknya ke firman Tuhan. Oke, selamat pagi Bu. Pagi. Pagi. Mau nanya, bagaimana cara mengatasi suara hati yang selalu seperti menekan dan mengatakan kamu nggak bisa? Terima kasih. Saya kan bilang berkali-kali, perkatakan firman. Ya, Baca firman, terus perkatakan firman itu. ya, Ketika kamu katakan firman, Roma 10 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. yes. Ya kan? Apa yang Yesus katakan, renungkan, perkatakan, lakukan. Nanti pasti akan suara-suara itu akan nggak ganggu. Ya, betul. Nggak akan ganggu. Itu akan menguatkan karena telingamu dengar firman Ya. dan firman itu akan meneguhkan hatimu sendiri. Sehingga kalau setan ngomong, nggak mungkin, kamu nggak bisa. Kamu bilang, enggak, wong firman Tuhan ngomong begini sama saya. Ya. Ya, betul. Ketika kita menghadapi ini gitu ya, tadi satu ayat yang benar-benar jadi rema di dalam hidup kita, yang benar-benar jadi gitu kan, perkatakan itu gitu untuk hadapi. Misalnya nih, saya pernah mengalami satu fase di mana itu menakutkan buat saya gitu ya. Mungkin buat orang lain, alah biasa. Tapi buat saya itu adalah satu hal yang sangat menakutkan gitu. Dan satu ayat waktu itu yang jelas banget itu di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 itu berbicara tentang roh ketakutan gitu ya. Sebab Allah Iya, memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh ketakutan. melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Setiap kali diingatkan tentang ketakutan saya baca ayat ini. Saya perkatakan ayat ini terus. Dan Iya, artinya itu bukan dalam hati, ngomongnya itu benar-benar yang bersuara sampai telinga mendengar gitu ya. Mau iya, gimana pun gitu ya, ketika diingatkan nanti begini loh, nanti begini, ketakutannya udah mulai naik kan itu ya. Terus langsung saya ngomong sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan sampai seperti itu gitu ya. Awalnya mungkin nggak hafal, saya catat itu
ayat itu saya copy, saya catat, saya jadikan template di handphone. Jadi setiap kali itu mulai kalau saya buka handphone saya ngomong itu. Lagi, saya buka lagi saya ngomong itu. Terus sampai kemudian nggak bersisa loh itu ketakutannya tanpa saya sadar gitu ya. Kemudian nggak bersisa dan saya bisa ngelewatin itu. Ternyata, oh ternyata cuman begini gitu ya. Nah, agak sedikit sombong sih waktu itu. Ngomongnya begitu. Dan Tapi mestinya ngikutin seperti yang Yesus ketika dicobai di padang gurun. ya, Dia selalu berkata, enggak iblis. ya, Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan oleh karena roti, ya, melainkan oleh perkataan yang keluar dari mulut Allah. Setiap kali dia dicobai, dia bilang, enggak iblis. ya, Ada tertulis. ya. Ya. Yap. Itu ini senjatanya kita ya, Bu. Kita lagi ngomongin ini kita sedang pakai senjata nih. Iya. Makanya kita disuruh berpegang teguh. Ya. Berpegang teguh. Tuh. Berpegang teguh. Ibrani 10:23. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Nah, ya udah teguh. Yes. Teguh itu kan pegang kenceng, kuat. Gondelan kenceng gitu. Gondelan. Ya kan? Bahasa Jawanya kan gitu, Bu, gondelan kan. Betul. Gondelan kenceng gitu ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, Setia. amin. Kita gondelan kenceng sama Tuhan. Kita Karena akui. kalau baca Alkitab, kita nggak akan ragu. Ketika setan bilang, mana kamu nggak bisa. Langsung jawab. Filipi 4:13 berkata, dia yang ada di dalam diriku yang membuat aku cakap menanggung segala perkara. Ya. Katakan Markus 9:23, sebab nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yes. Perkatakan firman itu berkali-kali nggak ada yang mustahil buat aku yang percaya Yes, kepada Yesus. ya. Karena dia yang ada di dalam diriku yang membuat aku bisa Ya. cakap Menanggung segala sesuatu. sanggup. Yap. Ini ada lanjutan pertanyaannya, Bu. Kalau mengatasi kebimbangan itu, apakah termasuk kesalahan dari mental saya atau bukan ya? Pasti betul. Mental itu makanya mental yang rusak itu bisa dipulihkan hanya oleh perkataan firman Tuhan. Ya, betul. Mental kan bicara tentang iman, bicara tentang hati. Hati yang teguh itu bicara tentang iman. Makanya Yosua 1 kan berkali-kali ngomong jangan lupa, jangan sampai kita ini lupa memperkatakan firman. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh itu berkali-kali loh. Baru perjalanan kita bisa berhasil dan beruntung loh. Kalau enggak ya kita ini berhasil aja enggak. Ada orang berhasil belum tentu beruntung. Ya. Tapi berhasil dan beruntung. Yes. Wong bejo gitu ya. Beruntung itu kan wong bejo ya, Bu ya. Itu Iya, wong bejo. wong bejo itu tingkatannya Iya. tingkatannya the next level loh wong bejo itu. Ya kan? Nah, kita tuh dibuat Tuhan jadi orang bejo itu tadi. Jadi orang yang beruntung. Em,
ngomongin tentang mental ini artinya memang tadi ya, perbaiki dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang Anda belum terbiasa untuk membaca firman Tuhan, ya mulai dulu dengan baca. Mulai dulu dengan baca semuanya. Iya. Oh, maksudnya semuanya itu nggak ada, bukan dilompat, tapi semuanya dibaca. Dalam artian mulai dari perjanjian baru, terus perjanjian lama gitu ya. Misalnya perjanjian baru berapa perikop perjanjian lama, mulai dari itu. Jadi semacam bacaan harian yang terus-menerus dilakukan gitu ya. Nanti kalau sudah, baru Anda sudah terbiasa nih, itu sudah jadi habit, terbiasa untuk baca firman, mulai dengan satu perikop direnungkan, dibalik lagi direnungkan, dibedah lagi, dicatat, dibuka apa yang Anda dapat di situ gitu ya. Terus mulai seperti itu. Gitu. Nanti Anda akan dapat sesuatu. Terbiasa untuk ketika baca firman yang langsungan itu juga terbiasa catat sesuatu gitu ya. Misalnya baca dari tadi Matius berapa gitu, terus kemudian, ini kok ngomongnya begini ya, catat. Nanti itu akan kita ulang lagi bacaan itu, kita ulang catatannya lagi. Itu kita akan terkagum-kagum dan takjub loh. Loh, ternyata ya gini. Jadi mulainya seperti itu. Itu secara secara tidak sadar itu sedang membangun iman kita. Karena tadi iman timbul dari pendengaran akan firman. Mulai baca seperti itu. Ya, langsung terus lakukan terus menerus setiap hari. Kemarin tuh ada seorang hamba Tuhan yang ngomong gini, baca firman itu kapan sih? Gitu ya. Ada yang ngomong pagi, ada yang waktu malam. Justru hamba Tuhan ini ngomong, kalau saya justru pada saat makan katanya. Atau pada saat kita benar-benar lagi aktif, kita lagi fresh, seger, itu kita baca firman katanya gitu. Terserah sih sebetulnya kalau waktu ya Bu ya. Nggak ada, karena itu preferensinya masing-masing gitu kan. Mau kapan gitu terserah. Cuman memang ada yang mengatakan, oh pada waktu makan. Hmm. Oh ya, ini ada yang mau telepon sekarang boleh loh. Kalau telepon WhatsApp bisa di nomor yang ini atau bisa telepon apa sih? Telepon kantor ya, telepon studio nih, telepon telepon kabel, alah istilahnya. Itu ada di 024845599. Kayak sama password. Lanjut. Oke, buat mungkin Anda yang ingin mendapatkan, bukan mendapatkan ya, ingin mengulang Saber Hamenja yang episode kemarin-kemarin, bisa dicari di YouTube-nya Good News, ya. Bisa dicari di channel YouTube-nya Good News, sudah saya upload. Dan yang misalnya mengingat, oh ini seri tanggal berapa, tinggal di searching aja, ya. Sudah saya upload kecuali yang hari ini kan belum, kita masih langsung. Jadi silakan bisa dicari di channel YouTube-nya Good News biar bisa di copy linknya kalau mau di-share boleh ya, dibuka copy linknya buat di-share ke beberapa orang, dikirimkan kalau Anda merasa terberkati dan pengen banyak orang untuk melihat juga silakan ya. Pasti diingat-ingat dulu. Kira-kira waktu itu episode yang ini loh yang tentang saya bahas ini, saya tanya ini kok dijawab. Oke, silakan. Boleh banget dicari di channel YouTube-nya Good News ya. Atau bisa di Facebook-nya Good News juga masih ada. Tapi kalau lebih gampang karena sekarang semua orang menggunakan YouTube, kita sudah upload di YouTube. Untuk memenuhi permintaannya Good News Family. Silakan, boleh ya. Yang mau nanya lagi boleh. Masih ada waktu, masih lah 15 menit kira-kira. Nggak terlalu banyak tapi cukup ya buat hari ini. Makanya tadi kan seperti yang disampaikan Bu Elis tadi, kita selalu dan selalu mengulang-ulang di dalam setiap episodenya Good News di Saber Hamenja itu adalah tentang firman gitu ya. Baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Baca, renungkan, perkatakan, lakukan terus aja.
yang kita ulang itu. Balik lagi, gimana caranya bangun imannya? Baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Atasi kebimbangan, baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Kalau kita jawabnya begitu tuh setiap kali episode di Sabar Menjadi kita jawabnya gitu terus itu kalimatnya. Betul ya, Bu? Iya, iya. Karena Karena memang saya cuma punya satu keyakinan. Kenapa dalam menghadapi situasi apapun kita harus milih dulu mau percaya sama dunia atau mau percaya sama Yesus. ya. Pilihannya cuma dua. Kalau mau percaya sama Yesus itu berarti percaya sama firman-Nya. Nah, kenapa saya lebih percaya ke firman? Jawab Mas, persoalan orang pun saya selalu akan kembali ke firman. Karena saya percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan firman itu tetap akan tinggal kekal selamanya. Amen. Matius 24:35. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuh, ya. Nah, ya udah. Kalau dengan ayat itu aja kita percaya, kita lebih gondeli firman daripada apa yang dunia komentarkan hari ini. Mau bilang apapun, saya tetap bicara tentang firman. Ya. Yes, betul. Hari ini mau apapun yang terjadi, perkatakan firman gitu ya. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi. Shalom pagi Ningrum, Bu Elis. Pagi. Bu, Pagi. bagaimana menjawab dan menghadapi teman Ya, sepelayanan? Dia bilang pelayanannya dia itu cuman buat ngisi waktu daripada nganggur di rumah. ya, ya biarin aja. Dia masih, kalau kita mau nangkep positif, ya mendingan deh daripada dia nganggur di rumah ngerumpi, ya udah Gosip. mendingan ikut pelayanan, gitu kan? Ya betul. Daripada gosip, Ya. mendingan dia ikut pelayanan. Walaupun itu sebetulnya nggak bisa masuk kriteria melayani. Motivasi kali ya, Bu. Karena syarat orang melayani itu harus rohnya menyala-nyala dulu. Ya. Roma 12. Roma 12 ayat berapa ya? Biarlah rohmu menyala-nyala. 11 kah? Roma 12 Janganlah ayat. kerajinanmu kendor. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, harusnya syarat melayani Tuhan adalah roh yang sudah menyala-nyala dulu. Ya. Ketika roh kita menyala-nyala, kerajinan kita tuh tidak akan kendor. Ya. Kita akan melayani Tuhan. Ya kan? Ya. Banyak orang yang kerajinannya kendor, kenapa? Yaitu tadi, seperti orang itu, mengisi waktu senggang. Daripada aku di rumah sendirian kesepian, mendingan aku pelayanan. Ya hasilnya nanti satu kali dia akan mengalami kerajinannya kendor. Ya. Nah, biar supaya ketika dia dalam waktu sementara motivasinya belum benar pun, daripada nganggur, ngisi waktu luang, masuk ikut pelayanan, biar di pelayanan itu teman-temannya yang lain yang nganu beneran Ya. punya otoritas, mendoakan, punya power, ya, punya kuasa. Nah, itu lama-lama dia bisa ketularan, rohnya bisa menyala juga bisa. Ya. Orang yang motivasinya seperti ini gitu ya, itu nanti di perjalanannya kegesek sedikit marah, kegesek sedikit Ya, mundur gitu ya, atau kegesek betul, sedikit nyebutnya wes sah pelayanan pelayanan betul. karena motivasinya keliru gitu.
Tapi kalau dia tadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, terus rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Mau digesek macam apa, mau di bukan digesek lagi ya, ditumbuk atau di apa macam apapun dia akan tetap aja pelayanan gitu karena memandangnya bukan lagi ngisi waktu luang, memandangnya bukan lagi manusia, mencarinya bukan kehormatan dari manusia, tapi memandangnya sudah kepada Tuhan gitu ya, pada Tuhan Yesus. Nah, gitu. Tapi ya memang sebagai teman sepelayanan gitu ya, kita bisalah mulai sedikit demi sedikit didoain, dikasih tahu. Mungkin dia belum tahu gitu ya prinsipnya bahwa pelayanan itu harusnya seperti apa. Mungkin dia belum memahami itu. Jadi itu yang harus di apa ya kayak diajarin gitu ya pelan-pelan ditarik untuk ngerti paham gitu. Doakan. Seperti itu. Semoga jelas ya jawabannya. Jadi kita yang sebagai yang sudah tahu dan sudah paham, kita punya kewajiban untuk ngasih tahu orang yang belum tahu gitu. Dianggapnya dia belum tahu dan belum paham tentang hal ini. Oke, terima kasih Ningrum, Bu Elis jawabannya. God bless. Oke, terima kasih. Sama-sama. Makasih sudah mau bertanya. Kita tuh kalau ditanyain orang tuh justru kayak seneng banget kayaknya. Iya, ningrum kayak dapat lotre. Padahal ditanyain orang. Biasanya orang tuh kalau ditanyain kan ngerasa kayak yang gimana. Ini lu justru seneng banget bahagia kalau ada yang tanya gitu ya. Biar Ah, biar biar gini loh, biar nggak hanya Ningrum aja yang tanya gitu. Biar semuanya juga bisa dapat jawaban. Karena kan em, saya amin. saya ngalaminnya nggak sama seperti mungkin pendengar ngalami gitu. Jadi harus sama nanyanya biar biar terjawab loh, biar tahu. Tapi paling utama kalau udah dijawab, kalau udah tahu jawabannya ya harus dilakukan. Kayak Ya, tadi, ya kan Bu? Kayak tadi bimbang betul. atau apapun, jawabannya apa? Baca firman, renungkan, lakukan. Ya dilakukan. Kalau cuman tanya aja nggak dilakukan, besok 2 bulan lagi, 3 bulan lagi nggak ada perubahan, tanya lagi. Harapannya, harapannya suatu saat ketika sudah ditanya, dijawab, dilakukan, next gitu ya, 2, 3 bulan lagi bisa kasih tahu ke kita bilang bahwa, wah setelah saya melakukan, saya gitu. Nah itu wih, bahagia banget kita. Tapi toh ningrum selama saya hidup, Anda mau nanya terus juga tak jawab terus. Dan jawabannya tidak akan pernah berubah. Jawabannya ya begitu aja terus. Jawabannya dasarnya karena dasarnya dari firman dan cuman dari firman, makanya jawabannya akan begitu. Mau digoyang kanan, digoyang kiri, masalahnya mau bagaimanapun, jawabannya akan tetap seperti itu ya, Bu. Iya. Kadang-kadang kan orang tuh ini nanti tahun depan siapa tahu Bu Elis jawabannya ganti. Siapa tahu jawabannya sudah berubah gitu ya. Ya kalau dasarnya firman, firmannya tetap begitu ya tetap aja jawabannya akan begitu, nggak akan ganti. Oke, ternyata sudah 10.24. Oke. Ya, seperti biasa Ibu, buat pendengar. Tutup acaranya. Hari ini dagangan kita udah laris. Kita tutup Tutup. ya. Ini kukut bukan tutup dalam nama Yesus salah. Ya, ayo jangan lupa ya, teguhkan dan kuatkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh supaya perjalananmu berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 8 dan 9 ya, itu buat perenungan kita minggu ini ya. Yes. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Wih, keren nih. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi wong bejo. Gitu ya.
Yes. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Terima kasih Ibu. Ketemu minggu depan. Ya. Ya, dan terima kasih buat Anda Guntur Shirley yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Sampai jumpa.